Iya, kalau Yulia sih sudah ada rencana mau lanjut kuliah. Kalau Radit lumayan banyak, cuman nggak sampai kelas 3, cuman sampai kelas 11. Nah, itu momen yang bikin Yulia rindu ya. Lebih banyak ke akademiknya daripada organisasinya, Pak. Halo teman-teman, kali ini aku kedatangan tamu dan kita akan ngobrolin tentang putih abu-abu. Nah, jadi episode kali ini kita spesial akan membahas mengenai kegiatan apa aja sih ya yang ada di SMA, kemudian hal-hal seru apa yang akan mereka share kepada kita semua. Dan kali ini kita kedatangan tamu, ada Radit ya. Halo Radit. Halo semua. Oke, kemudian ada Yulia. Hai. Oke, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman ada yang mau kenal terlebih dahulu dengan narasumber kita hari ini. Boleh kenalan dulu dari Yulia. Ya, perkenalkan nama saya Yuliana Rahayu Saputri. Saya jurusan IPS dari SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Oke, jadi jurusannya IPS ya, Iya. Yulia. Nah, kemudian Betul. ada Halo semua, saya Raditya Pramana dari SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur, jurusan IPA dan biasa dipanggil Radit. Oke, nah, jadi thank you teman-teman ya sudah Iya. hadir di sini mau sharing kepada teman-teman mengenai kenangan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masa putih abu-abu. Nah, kalau boleh tahu sekarang kelas berapa sih? Eh, Kelas 3. kelas Kelas 3. 3, berarti Iya. udah kelas 12 ya. Iya. Nah, sudah 3 tahun di SMA, pasti punya nih kenangan-kenangan yang menarik yang mungkin nggak bisa dilupain ya selama kita sekolah. Nah, untuk Yulia sendiri, apa sih kenangan yang mungkin menarik yang ingin dibagikan kepada teman-teman? Ya, kalau Yulia sendiri sih kenangan yang paling menarik itu yaitu ketika momen bersama teman-teman juga guru-guru. Kan biasanya nih ya, saya sama teman-teman itu di sekolah tuh selain belajar tuh kan kami jam istirahat tuh makan bekal bersama gitu. Terus tuh kami juga sholat zuhur bersama. Nah, kadang suka bertukar cerita juga Iya. gitu. Iya. Oke, nah bener banget teman-teman. Jadi nih serunya adalah kebersamaan bersama teman-teman. Apalagi sekarang kalian sudah full day school ya. Iya. Ya, pulangnya jam Betul. berapa sekarang? Jam Jam 3.50. 3.50. 3.50. Waduh sore ya. Jadi Iya. punya kesempatan lebih banyak bareng teman-teman, makan bareng, kemudian sholat zuhur bareng ya, ibadahnya bareng teman-teman. Nah, itu sepertinya relationship antara teman-teman dengan teman-teman yang lain itu sungguh luar biasa deket ya. Iya, Nah, Iya, Pak. benar. kalau Benar, Pak. Radit sendiri, gimana Radit? Apa sih yang kenangan yang mungkin tidak bisa dilupakan di masa putih abu-abu? Kalau menurut Radit sendiri sih, apa kita yang baru masuk SMA kan merasa lebih gugup gitu Iya. kan. Nah, jadi masa pertama itu kayak cool gitu. Mm. Kenalan sama kawan tuh kayak ragu-ragu takut, ini siapa gitu kan. Udah itu di kelas 12 kita nanti mulai masuk organisasi, menjadi dewan-dewannya atau petugas apa panitianya. Sana itu nanti makan terasa kita itu ada sedihnya, ada senangnya, ada juga tuh saat bersama itu marah bareng, pokoknya semua di sana. Dan di kelas 3 sana kita akan merasa sangat sedih sananya, Pak. Oke, jadi memang benar-benar ketika di awal tuh kayak kita apa ya masih malu-malu Masih ya, malu-malu, malu-malu sama ya. teman karena belum kenal, Belum karena kenal. berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Pas Tuh. sudah kelas 3 sudah deket banget sama Dekat tuh. teman-teman, Eh, kita harus berpisah betul. kayak itu dan sedih banget karena memang harus melanjutkan ke apa ya, ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang Kerja. mewujudkan impian yang lain, kemudian ada juga yang kerja. Nah, by the way, teman-teman nih sudah ada rencana nggak sih setelah lulus SMA mau kemana? Dari Yulia dulu. Iya, kalau Yulia sih sudah ada rencana mau lanjut kuliah Rencananya di mana nih? di Unja. Di Unja. Kalau Radit? Kalau Radit sama lanjut kuliah di Unja juga. Oke, nah mungkin teman-teman kita ucapkan selamat juga buat Yulia dan Radit. Ya, Ini terima merupakan kasih. siswa atau merupakan calon mahasiswa ya. Nah, di Ya, calon kampus masih. yang lolos melalui jalur SNBP tahun Betul. 2024. Alhamdulillah. Nah, kalau Yulia, jurusan apa yang diambil Yulia? Saya jurusan Pendidikan Sejarah. Oke, kalau Radit? Kalau saya ilmu hukum. Ilmu hukum. Wah, luar biasa nih teman-teman. Jadi begitu lulus mau lanjut langsung ke perguruan tinggi dan mereka berdua sudah diterima melalui jalur
SNBP. Terus Yulia, pasti Yulia punya banyak banget kegiatan ya dari pagi sampai malam. Ada kegiatan di sekolah, kemudian kegiatan di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat. Gimana nih Yulia mengatur waktu supaya nih bisa balance antara kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah, kemudian kegiatan di tengah-tengah masyarakat? Oh, kalau itu Yulia kadang apa namanya membuat jadwal Mm-mm. sendiri itu. Misalkan jam segini Yulia bakal belajar untuk besok sekolah, dan kalau misalkan di rumah tuh nanti misalkan ada kegiatan di masyarakat seperti apa membuat kerajinan apa, nah itu biasanya Yulia catat dulu. Nah jadi kita mengatur waktunya itu lebih mudah gitu. Oke, jadi memang schedule-nya sudah dibuat ya. Ada Sudah catatan memang dibuat. benar-benar ditulis nih Iya. teman-teman. Jadi ini salah satu cara supaya kita nggak lupa apa yang harus kita laksanakan hari ini itu adalah dengan cara dicatat. Karena kalau nggak dicatat biasanya kita nggak tahu nih mana kegiatan yang sudah selesai, mana kegiatan yang belum Iya, selesai. betul. Nah, kalau Radit sendiri, Radit pasti punya banyak kegiatan nih. Banyak. Nggak hanya di akademik aja, ada yang non akademik, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat dan di rumah. Gimana sih manajemen waktunya? Kalau Radit sendiri sih pertama yang lebih diutamakan ke akademik sih kan. Karena kalau yang non akademik kan biasa ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR dan lain-lain. Nah, itu biasanya kan kalau kita jam sekolah pulangnya kan jam 3:50. Nah, itu Radit belum pulang dulu, Pak. Itu masih kalau bisa ngerjakan tugas dulu kayak PR-PR yang ringan-ringan. Kayak tugas biasa kan. Itu dikerjakan. Nah, kalau kerja kelompok baru kita dijadwalkan hari Sabtu Minggu. Biasa sih Sabtu karena hari Minggu kan banyak yang libur, banyak yang pengen istirahat. Nah, kalau Radit sendiri sih lebih banyak ke akademiknya daripada organisasinya, Pak. Oke, berarti memang yang menjadi utamanya adalah akademiknya, Iya, kemudian kegiatan-kegiatan lain diisi dengan kegiatan non akademik betul. ketika memungkinkan Iya, ya. betul. Nah, benar Kan. banget teman-teman. Jadi kita ada kegiatan yang memang harusnya mana yang kita utamakan terlebih dahulu. Istilahnya kalau kita sekarang saat ini istilahnya adalah skala prioritas ya. Prioritas, betul. Skala prioritas yang mana nih antara akademik dan non akademik. Sebenarnya kalau non akademik dan akademik itu Betul. sama-sama penting ya. Sama-sama penting. Karena kegiatan akademik itu disupport juga dengan kegiatan-kegiatan non akademik sebagai pengembangan diri atau pengembangan skill. Nah, kita ngobrolin tentang sahabat terlebih dulu. Arti sahabat buat kalian tuh apa sih kalau menurut Yulia dulu? Menurut Yulia ya yang tadi tuh sahabat itu ada ketika kita susah kayak gitu. Misalkan kita butuh bantuan dia selalu ada gitu, dia mau mendengarkan cerita-cerita kita juga, jadi saling bertukar cerita intinya gitu. Jadi nggak apa, sahabat itu dia memotivasi, memberi semangat gitu, jadi sama-sama ke jalan yang benar gitu. Jadi memang kalau kita menjadi dalam suatu hubungan persahabatan itu kita nggak hanya ingin didengar ya, Iya, tapi benar-benar betul. kita harus bagaimana kita bisa mendengarkan teman kita, kemudian kita juga bisa sharing cerita kita kepada teman kita. Jadi Iya, sama-sama betul. ada feedback antara kita sama teman kita atau Iya. sahabat kita, tidak hanya ingin didengar saja, tapi ketika kita bercerita, teman kita mendengar, begitu juga sebaliknya ketika Iya, teman-teman begitu juga sebaliknya. bercerita kepada kita atau sahabat kita bercerita kepada kita juga mendengarkannya. Betul. Jadi itu memang arti sahabat menurut Yulia. Kalau Betul. Radit sendiri? Kalau menurut Radit hampir sama dengan Yulia, teman dengan sahabat itu sedikit berbeda. Oke. Karena Nah, sahabat itu akan ada saat 1.000 orang pergi dan teman belum tentu bisa, Pak. Oke, nah apalagi kalau misalnya tadi Yulia udah menyebutkan juga kalau dalam persahabatan itu juga membawa ke yang hal baik ya. Iya, Betul. Nah, jangan betul sampai sekali. nih kita mencari sahabat terus ya kita terjerumus kayak gitu karena memang Betul. lingkungan itu sangat berpengaruh ya Betul. untuk saat ini apalagi Berpengaruh besar. di masa putih abu-abu itu kayak mencari jati diri ya. Sehingga kita harus berteman dengan siapa. Betul. Kita seperti punya apa namanya bukan circle sih tapi lebih kepada mana yang memang harus dekat dengan kita, Betul. kemudian ada yang cukup dekat
dekatnya dekat sekali dan sama yang tidak perlu terlalu dekat kayak Betul, gitu. ada. Hanya membatasi, tidak membatasi, tetapi memang kita harus memfilter Heeh. mana yang perlu, mana yang tidak. Nah, Iya. di dalam ini kan teman-teman lulus SNBP ya. Betul. Nah, mungkin teman-teman Alhamdulillah. yang lain sedang berjuang di SNBT. Betul. Nah, mungkin adik-adik ini kan pengen tahu gimana sih tipsnya supaya bisa lolos SNBP. Kalau setiap orang punya apa ya, punya cara sendiri-sendiri. Betul, Ya, betul. kita pengen tahu nih dari Yulia sama Radit gimana sih tipsnya supaya bisa lulus SNBP sehingga teman-teman atau adik-adik yang sedang duduk di kelas 11 maupun kelas 10 bisa mempersiapkan lebih awal. Kalau dari Yulia sendiri. Kalau Yulia sih intinya cuma satu, yaitu percaya pada diri sendiri. Jadi Betul. kita itu tidak perlu minder atau mendengarkan kata orang, oh kok kamu kayak gini, harus kayak gini gitu kan, masa nggak bisa gitu. Itu jangan, kita boleh rendah hati tapi tidak boleh rendah diri. Jadi kita Siap. harus percaya pada diri sendiri bahwa orang lain bisa, oh pasti saya juga bisa, seperti itu. Oke, nah jadi memang kita kita percaya bahwa diri kita tuh bisa loh. Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi Iya, kita betul. melihat bahwa diri kita tuh bisa untuk dapat seperti orang lain yang dapatkan. Betul, betul, Intinya betul. adalah kita harus berusaha kayak gitu. Iya. Kemudian kita juga harus memiliki apa namanya ya, tujuan ataupun purpose yang jelas ya dalam proses menggapai apa yang kita impikan. Iya. Nah, itu tadi dari Yulia. Kalau dari Radit sendiri, Kalau apa sih tipsnya supaya bisa lolos SNBP? kalau dari Radit sendiri sih memang benar-benar ya, dari kelas 1 itu kita harus benar-benar memperhatikan akademik kita. Jangan dari awal kan kita sudah misalnya stuck di 79 gitu kan. Harus kita naikkan terus. Jangan sampai dia turun, apalagi dia langsung drop. Karena dari yang Radit tahu, SNBP itu menilai dari prestasinya. Kalau kita terus belajar dan kita nggak ikuti yang buruknya, pasti bisa. Udah itu ikuti event-event, biasanya yang dapat sertifikat, walaupun itu yang dari kabupaten, kecamatan, ikuti aja. Yang penting baik untuk kita dan baik untuk masa depan kita. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya tadi Radit share ya tipsnya. Jadi kalau misalnya dari awal kita masuk ke SMA, betul. kita sudah punya study plan ya. Betul. Jadi kita harus improve nilainya dari yang awalnya mungkin baru dapat 79 ya kata 79, Radit betul, tadi. Kita jangan sampai turun dari 79, tapi meningkat dari meningkat. 79 rata-ratanya. Dan Betul. itu harus mengalami improve terus kayak gitu. betul. Jangan sampai kita sampai jatuh terlalu jauh. Nah, kemudian selain akademiknya juga didukung dengan kegiatan-kegiatan lain seperti mengikuti kompetisi baik tingkat daerah maupun tingkat provinsi Betul. maupun tingkat nasional. Nah, itu bisa menjadi support ataupun nilai tambah dari proses seleksi yang ada pada SNBP ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, jadi teman-teman nih yang masih kelas 10, kelas 11 bisa siap-siap dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk terus belajar, mengimprove diri, kemudian mempelajari banyak skill. Nah, Betul. kalau menurut kalian nih, kan di Putih Abu-Abu tuh banyak banget kegiatan ya. Betul. Ekskulnya juga beragam nih. Beragam, Iya, betul. Oke, seberapa penting sih skill menurut kalian? Kalau menurut saya sih memang penting ya, karena itu kan kita bisa tahu juga bakat kita di mana, seperti itu. Jadi skillnya bisa kita tingkatin dengan Iya. kegiatan-kegiatan itu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya Radit sendiri, skill apa aja yang sudah diimprove ataupun dikembangin di SMA? Dari Radit sendiri sih skill dari yang paling bagus menurut Radit public speaking. Karena kalau kita tidak bisa banyak berbicara dan kita diam saja, itu pasti banyak kendala untuk kita lakukan. Oke. Jadi kalau misalnya kita kegiatan apapun itu memerlukan yang namanya public speaking ya teman-teman. Seperti yang kita sedang lakukan hari ini, ini juga merupakan salah satu praktek dari public speaking. Bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi gagasan yang ingin kita share kepada teman-teman, itu yaitu melalui public speaking. Bagaimana kita memilih kata, intonasi, itu dipelajari melalui public speaking. Dan ketika kita bisa ataupun memiliki skill public speaking, itu akan support apa yang sedang kita pelajari. Oke. Nah, teman-teman, ini kan sekarang sudah mau lulus ya, pasti pada saat SMA banyak banget kegiatan yang diikuti ya, organisasi. Nah, kalau dari Yulia sendiri, organisasi apa sih yang pernah diikuti pada saat kuliah, pada saat sekolah di SMA?
Kalau Yulia pernah ikut organisasi PMR. Oh, PMR ya. Iya. Nah, berarti aktif sampai dengan kelas 3. Iya. Oke, sampai kelas 3. Kalau Radit, kegiatan Eh, apa aja sih yang diikutin? Kalau Radit lumayan banyak, cuman nggak sampai kelas 3, cuman sampai kelas 11. Yang pertama ada pramuka, paskib, karya tulis ilmiah, Hmm. udah itu SSK itu. Oke. Jadi teman-teman ini sudah aktif di beberapa kegiatan ya selama Betul. studi di SMA. Nah, kalau misalnya kenangan yang paling apa ya, yang paling membekas sih bareng teman-teman, bareng wali kelas, kemudian bareng guru-guru yang mungkin nggak pernah apa ya, nggak lupa oleh kalian, apa sih? Kalau Yulia sendiri sih momen yang menurut Yulia nggak terlupakan itu ketika momen bersama para guru. Karena para guru itu selain mengajar, mereka itu memberikan sebuah motivasi, memberikan kata penyemangat. Jadi otomatis kami itu termotivasi. Jadi lebih semangat untuk meraih kesuksesan kayak gitu ke depannya. Oke. Betul. Nah, teman-teman pasti punya motivasi ya pada saat kita belajar, kemudian pada saat kita meraih suatu tujuan. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri, apa sih motivasi pada saat belajar di SMA? Dari Radit dulu. Oke, kalau dari Radit, motivasi yang terbesar yang pastinya dari orang tua. Apalagi dari saat ini kan orang tua sudah semakin tua, perekonomian semakin rendah, menjadi motivasi Radit untuk semakin giat belajar dan menggapai cita-cita Radit. Oke. Nah, kalau Yulia sendiri, apa sih motivasi belajarnya? Kalau Yulia sendiri yang pertama yaitu dari orang tua. Orang tua sangat memotivasi sekali supaya pasti setiap orang tua itu ingin anaknya kedepannya sukses, itu menjadi orang sukses, orang yang berhasil. Dan yang kedua yaitu dari guru-guru, karena setiap guru-guru itu selain mengajar, mereka itu memberikan motivasi juga, dukungan, jadi seperti support system kayak gitu, Betul. menyemangati lah istilahnya. Oke. Wah, kalau denger kayak gini nih jadi pengen balik lagi ke SMA ya. Nah, Iya. nah saya sendiri sebagai pendidik maupun pengajar kadang kalau ditanya momen itu kayak balik lagi momen yang memang banyak yang membekas atau terkenang itu adalah pada saat kita di SMA, karena momen dimana kita berjuang kayak meraih apa nih impian ke depan kayak gitu, karena memang titik dimana kita menentukan kita kedepannya akan menjadi apa seperti itu. Dan tadi sudah ada yang motivasi yang disampaikan dari Betul. Radit maupun Yulia sungguh luar biasa. Salah satu memang yang menjadi motivasi kita untuk belajar adalah orang tua Betul. kita. Kemudian juga kita juga memiliki banyak impian yang ingin kita wujudkan ke depannya. Betul. Dan kita mau jadi apa itu memang harus ditentukan dari hari ini ya. Dari Nah, Iya, betul. setiap orang tuh kan punya impian ya, sebagai motivasi kita pada saat belajar ataupun kita melaksanakan kegiatan sehari-hari. Iya. Nah, boleh tahu nggak sih apa sih impian dari kalian? Nah, Radit dulu. Oke, kalau dari Radit sendiri impiannya ingin jadi pengacara sih, Pak. Oke, lawyer ya. Iya. Nah, kalau Yulia sendiri, apa sih impiannya? Yulia sendiri impiannya ingin menjadi guru. Ya, jadi memang kita ketika ingin menggapai sesuatu kita memang harus berusaha ya. Nah, Betul. mungkin hari ini teman-teman ngucapin ingin menjadi lawyer, ingin Betul. menjadi teacher, seperti itu. 6 tahun, 5 tahun ke depan. Nah, mungkin bisa lihat video ini dan ingat kembali. Nah, aku pernah ucapin dan hari ini menjadi kenyataan. Nah, luar biasa banget nih. Amin. Nah, berapa penting sih disiplin? Kalau menurut sendiri sih disiplin tuh sangat penting ya, Pak. Apalagi nanti kalau kita udah masuk ke kerja, dunia pekerjaan kan kita tidak bisa lagi waktunya sudah masuk kita tidak mau masuk, kita harusnya kerja bukannya kerja. Iya. Jadi disiplin itu sangat penting. Oke, bener banget. Jadi nanti kalau kita sudah mulai berada di dunia kerja, itu memang sudah ada peraturan yang harus kita ikuti. Misalnya jam berapa masuk, jam berapa keluar. Kemudian SOP apa saja yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan, itu sudah ada ketentuannya. Sehingga ketika kita sudah terbiasa disiplin, itu akan membuat hari-hari kita semakin bisa dibilang rapi, kemudian tepat waktu ya. Betul, Nah, betul, betul. bener banget. Bener banget. Nah, nih kebiasaan-kebiasaan apa sih yang kalian lakukan supaya kalian bisa tepat waktu? Misalnya datang ke sekolahnya tepat waktu, kemudian ngerjain tugasnya tepat waktu. Kalau menurut Yulia sendiri? Kalau Yulia agar tidak terlambat itu Yulia biasanya bangun lebih cepat gitu. Jadi bisa tepat waktu gitu di sekolah kayak gitu. Oke, kalau Radit gimana sih supaya nggak
nggak apa namanya ya, nggak terlambat. terlambat. Ini kan rumahnya jauh semua ya dari Betul. sekolah ya, Iya, bukan betul, yang deket jauh. nih. Biasanya kalau yang deket tuh malah kadang dia yang berpotensi terlambat ya, Betul. karena Iya, nanti aja dulu, nanti seperti kalau Radit sendiri gimana? Kalau Radit sendiri sih pakai alarm ya Pak ya. Kan ada tuh waktu alarm buat jam subuh, langsung azan juga kan. Jadi pas azan alarm berbunyi kita langsung bisa bangun. Mm-mm. Sholat, udah tuh jangan tidur lagi, usahakan ya jangan tidur lagi agar nanti tuh tidak terlambat berangkat. Oke, nah jadi teman-teman kita juga bisa menggunakan alarm supaya kita bisa tepat waktu. Misalnya nih jam 5 5, bangun, waktunya sholat subuh. Alarm bunyi langsung bangun. Nih biasanya nih kita alarm bunyi, bukannya kita bangun sih, tapi Iya. cuman Megang HP. iya ngeklik matikan alarm Betul. gitu, Tidur lagi. tidur lagi. Atau kalau enggak bangun terus nggak cepet-cepet bangun atau beranjak dari tempat tidur main HP. Betul. Akhirnya sholat subuhnya terlambat, Iya. kemudian nanti pada saat mau ke sekolah juga terlambat Betul. karena sibuk main HP. Nah, Iya. kalau Radit dengan Yulia sendiri gimana sih cara belajar supaya ini kan kalau kita di SMA Betul. kita kan harus mempertahankan prestasi kita ya. Betul. Nah, gimana sih cara belajar versinya Radit? Kalau versi Radit sih kan kita pulang jam 3:50. Jadi tuh waktu pulang kita tuh beres-beres, istirahat, usahakan tidur. Nah, nanti pas sudah maghrib, sholat, kami sih biasanya ngaji dulu Pak. Sudah ngaji itu baru kita mulai belajar sampai jam 10. Jam 10 sudah belajar, usahakan tidak main HP Pak. Biasanya itu kalau main HP pasti lanjut terus. Iya. Jadi jam 10 tidur, baru besok lanjut lagi sekolah. Iya, kalau kita main HP tuh biasanya nggak tahu waktu ya. Betul. Tiba-tiba udah jam berapa nih? Besoknya terlambat bangun. Betul. Nah, kalau Yulia sendiri, gimana apa ya versi belajarnya Yulia? Kalau Yulia sih belajarnya dia pas subuh. Subuh, Iya, iya. jadi kalau pulang sekolah tuh seperti biasa bantu ibu masak, nyapu, cuci piring ya gitu kan. Jadi malam tuh waktu untuk istirahat atau mengerjakan tugas yang Betul. belum PR gitu kan. Nah, jadi subuh itulah waktu Yulia belajar sampai masuk sekolah gitu, berangkat sekolah seperti itu. Iya, bener banget nih teman-teman, nih bisa menjadi referensi nih kalau belajar. Salah satu waktu yang tepat juga subuh bisa menjadi pilihan ya, karena memang Betul. pada saat subuh itu pikiran kita belum terkontaminasi Betul. dengan pikiran-pikiran yang lain, dengan Iya. masalah-masalah yang Betul. lain. Jadi kita benar-benar fokus untuk belajar. Kemudian kalau subuh itu udara masih bersih ya, masih Iya, segar, benar masih banget. fresh. Kemudian hening. Nah, itu bisa menjadikan kita lebih konsentrasi untuk belajar. Iya, Itu jadi betul. referensi juga. Kemudian kalau bisa hindari begadang ya, Iya, karena Iya, kalau betul. begadang paginya pasti biarpun Terlambat. kebangun tapi tetap nggak fresh ya kan, Betul. kayak masih ngantuk. Betul. Dan imbasnya nanti pada saat di sekolah pun kita nggak konsentrasi, akhirnya ngantuk. Betul. Nah, Iya, benar. kalau Yulia sendiri apa sih pelajaran yang bikin Yulia kayak suka banget, misalnya apakah suka yang hitungan ataukah suka yang cuma membaca atau Iya. suka yang cuman menggambar seperti itu? Kalau Yulia sendiri sih paling suka sejarah, Sejarah. pelajaran sejarah ya. Kadang juga Yulia kebetulan suka menggambar kan. Jadi kadang di waktu luang di rumah itu Yulia sering menggambar gitu, membuat cerita sendiri Betul. di novel jadinya. Wah, seru banget nih. Jadi Yulia ini suka apa namanya ya, belajar tentang sejarah ya. Iya. Kalau Iya. Radit sendiri. Menurut Adit sih yang mata pelajaran yang paling disukai mata pelajaran yang ilmu pasti Pak. Seperti fisika, kimia kan, sama matematika itu yang paling top kalau menurut Adit Pak. Oke, wah seru banget nih teman-teman ketika kita bahas tentang masa putih abu-abu. Tapi nggak terasa nih udah mau lulus ya. Iya, Udah betul. selesai ujian dan sebentar lagi akan perpisahan Betul. dan mengetahui hasil kelulusan ya di Betul. SMA. Nah, pada saat SMA itu kan kita sering banget ya namanya pada saat ini kan tadi ada yang bilang bawa bekal ya, Bawa bekal, bawa betul. bekal. Iya. Nah, gimana sih manage keuangan kalau versi kalian? Kalau misalnya ada nih keuangan kita kan beda-beda nih, kemudian jajannya tuh beda-beda tiap hari Betul. biasanya, keperluannya juga beda-beda. Betul. Kalau teman-teman gimana sih cara memanage keuangannya supaya nih uangnya cukup nih untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk jajan ataupun untuk keperluan sekolah. Kalau dari Yulia sendiri gimana memanajemen keuangannya? Kalau Yulia sih di
pentingkan ke hal yang penting dulu ya. Misalkan kalau misalkan untuk jajan ke kantin atau apa, sebenarnya kita bisa bawa bekal gitu, malah lebih seru sama teman-teman, bisa tukar lauk juga gitu, Betul, makan tukar lauk. bersama. Jadi kalau Yulia sih kayak gitu sih, ke yang penting aja itu digunakannya. Oke, berarti uangnya bisa ditabung dulu ya. Iya, bisa. Kemudian nanti makannya bisa bawa dari rumah, dan itu sebenarnya lebih apa ya, lebih seru lagi karena bisa sama temen nih nyobain masakan Iya. teman kayak Betul. gitu. Nah, kira-kira nanti kita bisa lihat jadi referensi nih ketika temannya bawa misalnya sambal jengkol nih ya. Iya. Ternyata ya enak. Aku nanti mau buat kayak gitu di rumah. Jadi Iya, kayak jadi benar. referensi makanan kalau kita mau buat. Nah, kadang nih juga yang bikin seru itu ketika kita makan bareng itu eh, it- itu tuh momen yang luar biasa sih. Betul. Iya, Meskipun dia benar. sederhana, tapi tuh diingatan kita tuh kayak luar biasa banget Iya, kayak itu karena kan kebersamaannya itu. kebersamaannya. Kebersamaan. Karena kita nggak tahu nih kapan lagi bisa makan Iya, bareng-bareng iya. kayak itu. Apalagi yang satu kelas kan. Nah kalau Radit apa nih cara biar manajemen keuangannya bisa baik ketika masih SMA? Kalau Radit sendiri sih kan keuangan Radit kan per minggu. Mm-mm. Jadi tuh langsung dibagi-bagi gitu, Pak. Mm. Ini untuk misalnya beli minyak motor, yang sisanya ini tabung, sisanya lagi ini untuk jajan sedikit-sedikit. Jadi ada sudah patokan-patokannya gitu. Oke. Memang sudah dipisah ya. Sudah Mana yang dipisah. untuk transport, kemudian mana yang Transportasi. untuk jajan, kemudian mana yang untuk di save ya. Betul. Jadi perlu banget ya dari sekarang kita dari sekolah mungkin dari SD, SMP maupun SMA ataupun pada saat kuliah kita perlu banget menabung ya. Menabung itu benar-benar salah satu cara supaya kita punya keuangan, kalau bisa dibilang keuangan yang kita punya untuk keperluan yang nggak tahu nanti tiba-tiba ada perlu Ada perlu, betul. uang, kita punya tabungan kayak gitu, atau kita punya tujuan beli sesuatu, Betul, kita betul. tidak lagi minta kepada orang tua, kita sudah punya tabungan betul sendiri. banget. Betul banget. Iya bener banget nih. Nah Iya. kalau di masa-masa putih abu-abu nih banyak banget nih apa ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin akan support diri kita. Salah satunya adalah support system ya. Betul. Nah kalau Yulia sendiri, apa sih yang menjadi support system pada saat SMA? Kalau Yulia sendiri yang menjadi support system itu yang paling pertama ya orang tua, orang tua ya, karena itu memang dari kecil Iya. menjadi support system. Kemudian ya guru, karena guru itu lebih memotivasi ketika di sekolahan seperti itu, memberikan semangat. Pokoknya jadi kami itu termotivasi untuk tidak menyerah. Itu. Iya, jadi teman-teman, jadi kalau misalnya kita di sekolah itu kan mendapatkan motivasi dari guru, di Iya. rumah kita dapat motivasi dari orang Iya, tua, betul. dan itu bisa menjadikan kita semakin kuat, semakin survive dengan problem-problem yang sedang kita alami, kemudian hal-hal yang sedang kita hadapi, dan kadang ada namanya up and down ketika Betul. kita masih SMA. Ya, namanya semangat ya. Kadang kita hari ini semangat, besok enggak kayak gitu. Betul. Itu kadang ada reasonnya ya, maka kita harus punya namanya support system yang memang memperkuat ya diri kita bahwa kita terus survive. Nah, Radit sendiri apa sih yang support system pada saat SMA? Kalau Radit sendiri sama sih seperti Yulia. Yang pertama menjadi support system itu orang tua yang pastinya, yang seperti Radit bilang tadi, pastinya kita melihat orang tua itu yang semakin tua, perekonomian yang semakin rendah. Dan itu yang kedua dari guru yang seperti dia bilang, yang selalu ada untuk kita waktu kita ada di sekolah, ya kan? Dan tuh yang ketiga menurut Radit sih teman yang selalu ada untuk kita. Oke, wah keren banget nih. Jadi teman-teman nih, support system itu penting banget ya Betul. untuk kita bisa tetap survive ya, untuk kita tetap kuat. Nah ngomongin tentang putih abu-abu, experience apa sih atau pengalaman apa yang mungkin kalian mau share ke teman-teman, ke para penonton, yang mungkin bisa menjadi referensi buat mereka ini sebagai pembelajaran. Oke, Betul. jangan begini atau jangan begitu, atau harusnya begini atau begitu, kalau menurut Yulia sendiri. Kalau menurut Yulia sih teman-teman bisa coba untuk ikut ajang-ajang lomba gitu ya, harus memberanikan diri, coba-coba gitu, karena kalau belum dicoba kan kita tidak tahu gitu, siapa tahu kan itu rezeki kita atau bakat kita memang di situ, jadi bisa dikembangkan gitu. Kalau menurut Yulia. Kalau Radit? Oke, kalau menurut Radit,
Kalau bisa kita ikut organisasi ya teman-teman di sekolah, tetapi jangan terlalu banyak, nanti sulit untuk manajemen waktu. Iya. Bisa-bisa kalau kita banyak, misalnya di sini ada kegiatan bentrok dengan sebelah sini kan jadi sulit. Udah itu kalau kita bisa juga ikut les untuk mata pelajaran yang kita belum bisa. Seperti contohnya Radit, bahasa Inggris kan kurang. Masih kita ikut les, insya Allah masih bisa. Oke, jadi memang momennya adalah ketika kita punya kesempatan untuk ngikutin kompetisi, untuk improve skill yang kita punya atau keterampilan yang kita punya, ya kita ikuti. Kemudian juga kita bisa mengembangkan ataupun meningkatkan skill yang kita miliki melalui les ya. Yes, betul. Tidak, apalagi sekarang nih kita begitu banyak ya sumber belajar, Betul. bisa dari les, Bisa kemudian dari les. bisa dari buku, bisa dari internet, bahkan sekarang banyak sekali platform-platform belajar yang Betul. kita bisa pilih. Dan kira-kira dari Radit sama Yulia, selama ini belajarnya, apakah belajar ikut les atau ikut-ikut platform pembelajaran nggak? Kalau Yulia sih sering sharing-sharing di YouTube tentang video pembelajaran gitu, jadi lebih menambah pengetahuan dan seperti tidak bosan juga, ada hiburan seperti itu. Oke, berarti belajar mandiri ya. Iya. Keren Betul. banget nih. Jadi teman-teman bisa nih di YouTube itu banyak kan banyak. video-video pembelajaran. Ketika kita mengalami kesulitan untuk memahami melalui teks, kita bisa nonton video yang ada di YouTube. Iya. Kemudian kita juga bisa cari referensi lain di internet, itu banyak sekali tentang pembelajaran. Kalau Radit sendiri, gimana cara memimprove skill yang dimiliki? Kalau Radit sendiri sih lebih senangnya bareng teman ya yang lebih misalnya lebih mengerti di bidang yang kita inginkan gitu. Kalau misalnya dari seperti Yulia ini biasanya Radit ngantuk juga, Ngantuk, Pak. oke. Apalagi kan kalau dia cuman dongeng kayak itu ngasih tahu cuman nggak ada kita diuji coba jadi sedikit sulit. Oke, nah jadi teman-teman, ini ada yang beda nih, ada yang suka nonton videonya, kemudian ada yang memang langsung diskusi sama teman-teman. Jadi memang dalam proses belajar itu ada siswa yang suka dengan hanya mendengar, Betul. kemudian ada suka dengan cara melihat secara visual, Betul. kemudian ada yang bisa keduanya, yaitu secara audio dan secara visual. Jadi memang kamu pilih mana yang memang menjadi kesukaan kamu dalam belajar, dan itu bisa menjadi cara kamu belajar untuk memahami suatu materi. Jadi kamu nggak perlu harus jadi seperti orang lain, tapi jadilah seperti versimu, mana yang kamu suka dan lebih cepat memahami, yaitu adalah cara belajarmu. Jangan Iya. ikut cara belajar orang lain, ternyata dia Iya. nggak suka, Betul. ternyata kita tidak tertarik, tidak interest, makanya tidak akan sama hasilnya dengan Iya, yang betul. menyukai cara belajar tersebut. Nah, di ujung dari obrolan kita siang ini, Radit maupun Yulia, boleh deh sharing kepada teman-teman tipsnya supaya bisa menjadi siswa ataupun pelajar yang apa ya, yang sukses secara akademik maupun non akademik, kemudian memiliki study plan yang baik. Dari Yulia dulu deh. Kalau Yulia sih simple ya, intinya tuh percaya diri sendiri. Percaya diri itu penting banget, jadi jangan minder. Jadi kalau minder tuh kita akan sulit juga, sulit memahami karena kita keburu minder langsung. Iya, kita nggak percaya dengan Nggak diri percaya, kita. bisa nggak ya gitu ya, kayak mereka bisa nggak ya kayak gitu. Jadi intinya lebih ke percayalah pada diri sendiri bahwa saya itu bisa kayak Betul. gitu, seperti mereka, seperti itu sih. Intinya Oke. usaha. Usaha ya. Iya, Nah, betul. kalau Radit, Kalau menurut Radit sendiri sih yang penting itu kita tidak malu bertanya, Pak. Biasanya kan kalau kita belajar di sekolah, guru bertanya kan, ada yang ingin ditanyakan, pasti bilang tidak, Bu. Nah, dari situ kita harusnya ada satu pertanyaan agar kita lebih paham dengan materi yang kita pelajari. Kalau Radit sih begitu. iya, jadi ketika teman-teman punya pertanyaan, punya apa yang ingin diketahui, jangan malu untuk bertanya. Dan saat ini kita tuh bisa bertanya ke guru, ke Betul. teman, kemudian bahkan sekarang sosial media juga cukup berkembang sangat pesat. Iya. Kita bisa mendapatkan banyak inspirasi melalui sosial media, dan kita juga bisa bertanya nih ke teman-teman yang berada di sekolah lain sebagai referensi. Karena kita bisa dapat informasi tidak hanya dari sekolah ya, tempat kita belajar, tetapi juga dari teman-teman yang sedang studi di sekolah yang lain. Dan bahkan sekarang kita bisa diskusi juga dengan orang-orang yang lebih paham ya Betul, betul. tentang hal-hal yang ingin kita tahu. Dan thank you Radit
dan Yulia Iya. Iya, Pak. sudah mau sharing bareng kita di edisi Putih Abu-Abu di tahun 2024 ya. 2024 karena konten Putih Abu-Abu biasanya setiap tahun di share oleh Eldo Class. Dan sampai bertemu kembali and see you. Bye.